Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar? Sehat? Sehat. Oke. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, sebelumnya kita cek dulu kerapian kita. Coba semuanya berdiri dulu. Nah, coba dicek bajunya, atau ada yang mengganggu rasanya disingkirkan dulu yang nggak berhubungan dengan pelajaran kita, ya. Oke, kalau sudah rapi silakan duduk kembali. Oke. Sudah? Bagus? Oke, silakan duduk. Ketua kelas, silakan kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, sebelumnya Bapak absen dulu. Ada yang tidak hadir? Jihan sakit. Jihan, Sakit. apa kabarnya? Sakit? Ya. Dari kapan? Kemarin datang? Datang, baru hari ini ya? Yo. Ada lagi selain Jihan? Jihan aja ya. Oke, mudah-mudahan Jihan cepat sehat, bisa bergabung lagi sama kita. Amin. Oke, kita lanjut ke materi kita hari ini. Tapi sebelum lanjut, Bapak mau tanya dulu, ya. Ada yang masih ingat dengan pembelajaran kita hari kemarin? Silakan, Cindy. Oke, jenis-jenis kamera. Ya, kemarin kita sudah belajar jenis-jenis kamera. Nah, sekarang untuk hari ini kan Bapak meminta kalian untuk membawa handphonenya masing-masing. Ada di bawah? Ada. Oke. Nah, jadi hari ini kita bakal belajar tentang fotografi dasar. Bisa fokus? Bisa. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita bangkitkan dulu semangatnya pagi-pagi ini. Silakan berdiri semuanya. Kita ikuti ya. Mungkin semuanya bisa lihat ke depan. Ikuti perintah yang ada di video ini, oke? Oke. Oke, lempar. Ikuti iramanya. Oke. Nah, awas kena temannya, awas kena temannya. Oke. Ikuti. Lompat. Wah, goyang nih. Ah. Heran kalian ya, goyang bumi kata kalian ya. Oke, terima kasih. Kasih aplaus untuk kita semua. Jadi tadi kita akan belajar tentang fotografi dasar. Tujuan yang ingin kita capai hari ini adalah yang pertama, Ananda sekalian mampu untuk mengidentifikasi fungsi dari ISO, aperture sama shutter speed. Mungkin belum terlalu familiar dengan istilah-istilah itu, nanti bakal kita pelajari ya. Kemudian yang kedua, Ananda sekalian mampu menjelaskan keterkaitan antara yang tiga itu. Apa sih yang ketiga itu tuh, keterkaitannya apa aja gitu. Apa sih fungsinya, apa gunanya gitu. Kemudian terakhir, Ananda bisa menganalisis ya hasil foto itu dengan seperti ini hasil fotonya. Ini kalau seperti ini hasilnya. Nanti bisa Ananda analisis gitu. Ya, itu tujuannya, 3 aja. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, mungkin bisa dikeluarkan dulu Android-nya. Silakan dibuka link ini. Oke, ini kita kerjakan dalam waktu 5 menit aja ya. Oke, sudah gabung semua? Udah, kita mulai ya. Kita mulai, silakan dikerjakan. Oke, kita akhiri. Oke, kita kasih aplaus untuk Rian, Ringga sama Febrian ya. Mereka yang berhasil cukup menjawab dengan cukup baik gitu. Nanti mudah-mudahan setelah selesai pembelajaran yang lain juga ikut naik nilainya ya.
Ini biasa karena kita belum mempelajarinya secara lebih dalam. Oke, udah? Selesai? Silakan disimpan dulu HP-nya kembali. Nanti ada lagi. Sabar ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi kita. Nah, ini. Apa yang kamu pikirkan ketika melihat gambar ini? Silakan angkat tangan, sampaikan. Apapun itu, terserah. Silakan, Leon. Jalur, Pak. Jalur. Oke. Selain itu? Ciko? Tukang tari. Oke. Paras? Pendayung, atlet dayung. Otot, Pak. Otot. Ada lagi yang selain itu? Sampan. Latar belakangnya blur. Oh iya ya. Pakai Dika Aura Farming, Pak. Oh, Dika Aura Farming. Oke, yang viral itu ya. Gambar yang sebelah sana gelap. Yang sini terang. Oh, betul. Kamera HD, Pak. Kamera HD. Yang mana yang HD? Yang sebelah kanan, Pak. Yang sebelah kanan. HD. Kalau yang kiri ini Blur. agak blur. Ya, itu video, Pak. Foto. Oh, yang ini video. Foto yang diambil dari video gitu ya. Ya. Kalau sana memang foto langsung. Ya, Pak. Oke. Satu lagi. Ada 3 foto. Mengapa hasil foto itu bisa berbeda? Padahal objeknya sama, waktu pengambilannya sama, mungkin beda detik aja ya. Beda detik tapi dalam waktu yang sangat dekat gitu. Kenapa hasil fotonya bisa berbeda? Silakan angkat tangan. Menggunakan ISO, Pak. Menggunakan ISO. Gimana ISO-nya? Coba dengarkan dulu Andra. Silakan. Bisa digelapkan dan diterangkan, Pak. Kalau ISO-nya. Jadi ISO itu untuk gelap terang. Ya, Pak. Oke. Terhadap cahaya. Oke, mantap. Kasih aplaus untuk Andra dulu. Kira-kira mana yang ISO-nya tinggi atau rendah, Andra? Yang rendah, yang gelap, Pak. Oh, yang rendah, yang gelap, yang ini ya. Terus kalau yang ini? Sedang. Kalau yang ini? Tinggi. Tinggi ISO-nya. Ya, Pak. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Kita balik ke belakang, bentar. Nah, kalau ini tadi? Kalian terbayang nggak? Ini nih diam atau berjalan jalurnya? Jalan. Hah? Coba yang bilang berjalan siapa? Jalan ya? Yang bilang diam siapa? Oke, yang diam kenapa kok kalian bilang diam jalurnya? Diam. Gimana Juan? Karena kalau di foto diam, Pak. Kalau di foto diam, tapi aslinya? Aslinya jalan. Kenapa bisa diam? Karena di screenshot. Apa? Screenshot. Dia bisa kalau video, Pak. Iya, bisa di screenshot kalau video ya. Tapi kalau kita ngambil langsung, kira-kira kalau pakai HP kalian nih masing-masing, kira-kira bisa nggak dapat foto kayak gini? Enggak. Kenapa? Karena kameranya juga. Kameranya kurang bagus kata Hasbi. Kalau Ciko? Lensanya kecil. Lensanya kecil. Ada lagi? Iya. Kamera bisa. Apa Gus? Silakan. Kalau mau bicara silakan, nggak masalah ya. Kira-kira kenapa gitu kan? Kalau tadi yang ini kan tentang gelap terangnya, udah dijawab sama Andra tadi. Kalau yang ini ada yang tahu nggak kira-kira apa yang mempengaruhi? Tadi Rido bilang backgroundnya blur. Nah, kira-kira kalau background blur tuh apanya yang kita ini kan coba? Kanan. Hah? Apa? Kameranya goyang, Pak. Kameranya goyang. Pakai Canon. Ini kan kalau objeknya jelas, ya kan? Backgroundnya aja yang blur. Nah, itu kode. oke. Terfokus, Pak. Fokusnya diatur. Ya, Pak. Ya, bagus. Nah, sekarang berarti kan kita udah mulai nyambung gitu ya. Udah mulai connect. Ya. Kenapa kok Dika tuh kan jalurnya laju tuh? Kenal Bang Dimas? Enggak. Gak tahu. Itu loh Bang Dimas yang videoin si Dika. Oh iya, Pak. Tahu kan? Nah, dia pakai ini, ya kan? Dia pakai kamera tapi lensanya lebih
panjang, lensa tele dipakainya. Kemarin udah ada di tugasnya lensa tele, lensa panjang. Kan itu jalurnya itu kan laju tuh. Ya. Tapi dia bisa bikin diam kayak gini. Nah, itu nanti yang akan kita cobakan. Ya, media yang bergerak bisa kita matikan gitu. Paham? Paham. Oke. Kita lanjutkan. Ini udah tadi. Nah, ini dia. Bapak kasih tahu dulu. Jadi ada 3 buah pengaturan di dalam kamera itu standarnya ya untuk pencahayaan. Nah, kita ada yang namanya diafragma atau yang disebut dengan aperture tadi, aperture. Kemudian ada kecepatan ranah, shutter speed tadi, dan yang terakhir ISO, sensitivitas kamera terhadap cahaya. Ya, nanti kalian bakal cari nih. Kalau ISO-nya tinggi, apa yang terjadi? Kalau ISO-nya rendah, apa yang terjadi? Ya. Kemudian kalau shutter speed-nya tinggi, apa yang terjadi? Kemudian jika shutter speed-nya rendah, apa yang terjadi? Nah, di sini nanti ada simulasinya. Coba diakses di HP kalian, bisa nggak? Coba dibuka. Nah, dia nanti tampilannya kayak gini. Ini untuk simulasi ya. Nah, boleh kalian lihat dulu ke depan. Ini kan ada objeknya nih. Ada objeknya. Ini helikopternya kan bergerak baling-balingnya. Nah, kemudian fokusnya di mana? Pertama ya, ini Bapak contohkan dulu. Kalau kita memotret dengan kamera misalnya, ini yang paling penting kita perhatikan. Ini namanya exposure meter. Jadi ini adalah tingkat cahaya yang bagus itu seperti apa. Biasanya cahaya yang bagus itu di 0 sampai 1. Ya, posisinya 0 sampai 1. Tapi kalau dia di bawah 0, itulah yang akan menghasilkan gambar yang gelap. Kalau dia lewat dari 1 ke atas, maka gambarnya akan terlalu terang. Jadi standarnya itu antara 0 sama 1. Itu cukup bagus, ya. Contoh. Oke, kita anggap sekarang posisi yang pas. Kita cobakan. Tes. Kita foto. Oke. Nah, ini hasilnya. Ini hasil foto kita. Baling-balingnya nampak blur ya. Kemudian backgroundnya blur. Kemudian apa lagi? Cahayanya cukup ya. Pas tadi. Kita cobakan satu lagi. Kita bandingkan. Sekarang kita mau baling-baling ini diam kayak jalur tadi. Apa yang kita atur kira-kira? Shutter speed-nya betul. Kita tinggikan atau kita rendahkan? Tinggikan. Oke, aperturnya tetap segitu dulu. Karena fokus kita sekarang supaya baling-balingnya nampak diam. Kita coba. Oke. Ya kan? Jadi kuncinya kalau kita mau objeknya berhenti, maka yang kita tinggikan apa? Shutter speed-nya. Contoh, kalian main futsal misalnya. Nah, kan pas kakinya mau menendang tuh kan nampak diam tuh. Itu yang kita atur, ya. Kalau kita mau objeknya diam, maka kita atur apa tadi? Shutter speed-nya. Paham ya? Berarti kalian udah paham. Kalau kita mau fokus ke background-nya, yang kita atur adalah aperture, betul. Kalau aperturnya rendah, maka background-nya blur. Kalau aperturnya tinggi, maka background-nya tajam, jelas. Kalau yang kedua lagi, shutter speed. Kalau shutter speed itu berhubungan dengan gerakan objek, ya. Kalau kita mau objeknya diam, maka shutter speed-nya kita naikkan. Ini berarti pengaturannya apa yang tinggi? Shutter speed-nya tinggi, sehingga gambarnya jadi diam. Jadi kaku gambar. Airnya pun nampak nih kan? Nampak diam airnya kan? Nah, itu dia. Oke, berarti kalian sudah memahami konsepnya. Sekarang Bapak bakal bagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Nanti di kelompok itu akan ada tugasnya, ya. Tugasnya itu senang aja. Tugasnya itu praktik pakai HP masing-masing. Bapak bakal bagikan LKPD ke kalian per kelompok. Kelompok ini Bapak bagi secara acak saja, ya. Bapak bagi secara acak. Bapak anggap semua kita sudah mulai mengenal tentang yang 3 tadi, aperture, ISO, sama shutter speed, yang 3 itu, ya.
Nah, ini saatnya kita praktikum. Oke, sekarang sudah duduk berkelompok. Bapak akan bagikan LKPD-nya untuk masing-masing kelompok. Silakan ketua-ketua kelompoknya sini. Ini untuk kelompok 1. Jadi singkatnya di job sheet itu kalian harus mengambil 3 foto, ya. Satu yang kondisinya under exposure atau gelap, yang kedua yang normal, dan yang ketiga yang over. Nah, silakan kalian praktekkan. Objeknya bebas, boleh botol minum, boleh komputer, boleh itu tip X dan lain sebagainya, boleh temannya juga, silakan. Bapak kasih waktu 20 menit cukup? Cukup. Oke, sekarang jam 9, berarti jam 9.20 harus selesai. Silakan. Gimana? Udah dicobain? Bisa diblurkan backgroundnya? Bisa. Nanti kalian pilih mana yang foto terbaik ya. Atau kalau susah di sini, di sana kalian mau duduk boleh juga. Bebas. Ini apa objeknya speed? Iya, Pak. Oke. Boleh diatur ya. Satu yang under, satu yang normal, satu yang over ya. Silakan. HP pun objeknya boleh juga. ISO Pak. Yang mana Pak? ISO Pak. ISO. Benar. ISO. Aperture. Aperture mana tuh Pak? Aperture yang ini berarti ini. Pak. Kecepatan. Ini shutter speed nih, sorry. Aperture itu Yang dia tiap HP itu kadang beda-beda ya. Coba lihat. Ini ISO. Kalau aperture itu dia FF satuannya. Ada F-nya nggak? Kalau ini shutter speed, ini kecepatan rana. AF itu kan masalah fokus ya. Oh iya, ini. Aperturnya ini berarti MF ini. Lebih ke MF ini berarti ini aperturnya tuh. Kalau ini enggak ada Pak. Shutter speed yang tadi. Nah, itu karena bahasa Indonesia kan. Kecepatan rana kalau bahasa Indonesia. Yang di mode ya Pak. Yang biar suruh yang Ini apa HP-nya apa? Bentar. Catatan keterangan Pak, puisi Pak. Kayaknya pengertian dari ini aja. Foto ini hasilnya gelap karena kalian bisa manual keduanya HP-nya. Nah, pinjamkan kelompok ini satu. Karena oke, Bapak kasih tahu ya. Jadi sekarang HP-HP keluaran baru itu dia lebih memanjakan pengguna. Dalam arti biar ya serba auto gitu ya. Jadi makanya ada di beberapa HP udah dihilangkan mode manualnya. Jadi auto aja semuanya, dimana pokoknya gambarnya otomatis bagus aja gitu. Mungkin di HP-HP yang tertentu masih ada mode Pro-nya. Jadi kalau kebetulan di HP-nya nggak ada mode Pro, boleh dipinjam dulu HP temannya satu, boleh. Karena kita mau cobain manualnya ya. Silakan lanjutkan. Saya pakai aplikasi lain Pak. Pakai apa? Aplikasi tambahan. Boleh. Apa aplikasinya? Apa ya Pak? Manual kamera Pro ya. Oh gitu. Ini sedang Pak. Sudah. Tapi kok agak goyang. Goyang Pak. Oh, fokusnya kemana tuh? Ada ke objeknya ke belakang fokusnya. Coba atur lagi. Ya. Kan objeknya spidol, masa spidolnya blur? Ini di sini. Nah, ini fotonya nanti kirimkan aja di grup. Kalau ini Pak? Nah, ini keterangannya. Ini foto ini gimana keadaannya? Foto ini gelap karena ya. Jelaskan situ. Nah ya, itu dicatat ya. Oke, sekarang kita mulai presentasi kelompoknya. Kita mulai dari kelompok 3 dulu. Silakan kelompok 3 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Itu adalah merupakan foto dengan under exposure.
ISO-nya 200 dengan aperture f1,8 dan shutter speed 1/50s. Foto ini gelap karena ISO-nya rendah. ISO-nya rendah. Ya, Pak. Oke, silakan lanjutkan. Ini adalah foto normal exposure dengan settingan ISO 500, aperture f1,8 dan shutter speed 133. Oke. Foto ini pas karena ISO-nya tidak tinggi dan tidak rendah. Lanjut yang ketiga. Ini merupakan contoh foto yang overexposure dengan ISO 1000, aperture f1,8 dan shutter speed 1/20. Oke. Foto ini terang karena ISO tinggi dan shutter speed yang tinggi juga. Dari ketiga foto yang dihasilkan, mana yang menurutmu paling sesuai pencahayaan ideal dan mengapa? Foto nomor 2, karena pencahayaan yang pas, settingan ISO, shutter speed, dan aperture-nya pas, sehingga membuat foto nomor 2 jadi yang paling bagus di antara yang lainnya. Oke. Lanjut. Apa kesulitan yang kamu alami saat mengatur ISO, aperture, dan shutter speed? Kami tidak ada mengalami kesulitan dalam mengatur ISO, aperture, maupun shutter speed. Oke, nggak ada kesulitan ya? Ya. Aman ya? Oke, lanjut. 3. Bagaimana strategi yang akan kamu gunakan jika diminta memotret di ruangan dengan minim cahaya? Strategi yang pertama adalah tambahan cahaya, menaikkan ISO, shutter speed yang pas sehingga fotonya mendapatkan cahaya yang pas. Oke. Berarti ada tambahan cahaya. Ya, Pak. Oke. Oke. Apa lagi? Apa pemahaman baru yang kamu peroleh tentang keterkaitan ISO, aperture, dan shutter speed? ISO yaitu mengatur sensitivitas cahaya yang masuk. Semakin tinggi ISO, semakin terang. Begitupun sebaliknya, jika ISO-nya rendah, maka fotonya akan gelap. Aperture yaitu mengatur blur atau ketajaman latar belakang. Jika aperture rendah, maka latar belakang akan blur. Dan jika aperture-nya tinggi, maka latarnya akan tajam. Shutter speed yaitu mengatur kecepatan gerak objek gambar. Jika shutter speed-nya tinggi, maka objek yang difoto akan terlihat diam. Sedangkan jika shutter speed rendah, maka foto akan terlihat goyang ketika mengambil foto yang objeknya yang bergerak. Oke, sekian presentasi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 3. Oke. Itu tadi dari kelompok 3. Nah, jadi kelompok lain tadi udah menyimak. Kira-kira dari kelompok lain ada tanggapan? Betul nggak yang mereka sebutkan tadi? Mereka bilang tadi ini underexposure. Kalau yang kedua ini normal. Yang ketiga over. Apakah sudah betul? Hah? Betul, Pak. Betul ya? Setuju ya dengan kelompok 3 ya? Oke, sekali lagi kita kasih aplaus untuk mereka. Silakan duduk. Ya, ini dikumpul aja. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Berikutnya kelompok berapa yang mau tampil? Silakan. Kelompok 6 ya, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tadi. Pada foto tersebut ISO 50, aperture f1,8, shutter speed 1,60. Foto ini gelap warna ISO-nya karena warna ISO-nya rendah. Foto kedua tersebut jenis exposure-nya normal, nomor exposure ISO 200. Yang lain. Aperture f1,8, shutter speed 1,25. Keterangan pada foto tersebut, foto ini normal karena ISO-nya normal. Pada foto ketiga, jenis exposure overexposure ISO 1,250, aperture f1,8, shutter speed 1,13. Keterangan pada foto tersebut karena fotonya ISO-nya tinggi dan menghasilkan foto sangat terang.
Dari ketiga foto yang dihasilkan, mana yang menurutmu paling sesuai pencahayaan ideal, mengapa? Menurut saya, foto dengan pencahayaan normal adalah paling baik ya. nomor ekspor adalah yang paling ideal karena menghasilkan pencahayaan yang seimbang, tidak terlalu gelap atau terlalu terang. Oke. Yang kedua, apa kesulitan yang kamu alami saat mengatur ISO, aperture, dan shutter speed? Kesulitan yang saya alami adalah menentukan kombinasi yang tepat antara ISO, aperture, dan shutter speed untuk mendapatkan exposure yang diinginkan. Terkadang perubahan pada salah satu pengaturan mempengaruhi pengaturan lainnya, sehingga perlu penyesuaian yang cermat. Oke, mantap. Pertanyaan ketiga, bagaimana strategi yang akan kamu gunakan jika diminta memotret di ruangan dengan cahaya minim? Jika memotret di ruangan dengan cahaya minim, strategi yang akan saya gunakan adalah meningkatkan ISO untuk meningkatkan sensitivitas sensor terhadap cahaya, menggunakan aperture yang lebih besar, langkah F yang lebih kecil untuk membiarkan lebih banyak cahaya masuk ke lensa, menurunkan shutter speed selama masih memungkinkan untuk menghindari gambar buram warna gerakan, menggunakan sumber cahaya tambahan jika tersedia seperti lampu atau reflektor. Oke. Apa pemahaman baru yang kamu memperoleh tentang keterkaitan ISO, aperture, dan shutter speed? Pemahaman yang baru saya peroleh adalah bahwa ISO, aperture, dan shutter speed saling terkait dan mempengaruhi exposure foto. ISO mempengaruhi sensitivitas terhadap cahaya. Baik, terima kasih tadi kepada kelompok 6 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Sekarang semua kelompok sudah selesai presentasi. Sampailah kita di akhir pembelajaran. Coba siapa yang bisa membantu Bapak menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Silakan kelompok 6. Saya merasa pelajaran ini seru dan agak menyenangkan. Oke, terima kasih. Sudah bisa memahami bagaimana cara mengatur ISO, shutter speed, dan Aperture. Oke, berarti udah bisa paham ya. Sebelumnya belum tahu itu. Oke, kasih aplaus untuk Hafiz. Oke, yang lain? Berarti selama ini taunya yang otomatis saja, Hafiz? Otomatis saja taunya. Tinggal mungkin disentuh terus dinaikkan gitu aja ya. Yang pengaturan manual kayak ini belum tahu. Oke, ada lagi? Dari sini ada? Silakan, Rido. Saya mengatur ISO untuk mengatur terang dan gelapnya cahaya. Oke. Shutter speed jika tinggi dapat mendiamkan objek yang bergerak. Oke. Dan jika lambat akan membuat objek terlihat blur. Ya. Dan aperture untuk mengatur buram dan ketajaman latar belakang. Oke, berarti itu kesimpulannya ya. Simpel aja kesimpulan dari Rido tadi. ISO itu untuk gelap terangnya fotonya. Kemudian shutter speed bisa membuat objeknya diam atau blur gitu ya, bergerak. Dan satu lagi apa tadi terakhir? Aperture. Aperture itu untuk mengatur backgroundnya mau tajam atau mau blur. Oke. Nah, terakhir kan bentar lagi ada event pacu jalur lagi kan? Kira-kira kalau kalian pegang kamera ini satu, kemudian saya tugaskan ngambil foto seperti tadi, bisa? Bisa ya, karena kita sudah paham pengaturannya. Nah, itu dia kesimpulan pelajaran kita hari ini. Baik, dari awal sampai akhir, kira-kira kalau kita kasih bintang pembelajaran kita pada hari ini, dari 1 sampai 5, ratingnya berapa kira-kira? Oke, terima kasih. Kasih aplaus untuk kita semua. Oke, mungkin itu pembelajaran kita hari ini. Nanti LKPD-nya dikumpulkan lagi. Terima kasih. Salah dan janggal Bapak mohon maaf. Untuk kedepannya, pembelajaran kita berikutnya, kita akan belajar lagi tentang komposisi gambar. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.